Selamat pagi para pendengar yang berbahagia, semoga sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai quality maintenance. Sistem kualitas atau quality system telah mengalami beberapa evolusi. Yang pertama adalah quality control, di mana pada sistem quality control ini, pemeriksaan quality dilakukan pada finish product atau produk akhir saja. Sehingga jika ditemukan adanya produk cacat pada saat pemeriksaan, maka tindakan perbaikannya bersifat reaktif terhadap defek yang telah terjadi. Pada perkembangannya, sistem ini dianggap terlambat karena produk cacat sudah terjadi dan tidak dapat diperbaiki. Hanya bisa dilakukan pemilahan antara produk bagus dan produk cacat. Yang kedua adalah quality assurance, dikembangkan untuk perbaikan dari sistem quality control. Pada sistem quality assurance, pemeriksaan quality dilakukan pada produk hasil dari setiap tahapan proses produksi, mulai dari awal proses sampai dengan akhir. Jika ditemukan produk hasil yang cacat, maka produk tersebut disortir keluar dan tidak diteruskan kepada proses berikutnya. Dengan demikian, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memproses barang cacat yang pada akhirnya akan dibuang atau di-reject. Dari kedua evolusi ini, baik quality control maupun quality assurance masih sama-sama berfokus pada hasil, di mana jika ditemukan suatu produk cacat, maka produk tersebut sudah terlanjur dibuat dan telah mengeluarkan sejumlah biaya, baik biaya material maupun biaya proses. Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk membuat sistem quality yang berfokus pada faktor penyebab dari terjadinya produk cacat dan dinamakan quality maintenance. Pada sistem quality maintenance, pemeriksaan quality berfokus pada faktor penyebab dari terjadinya produk-produk cacat. Tindakan yang diambil bersifat proaktif dengan mengambil tindakan-tindakan pencegahan terhadap terjadinya produk cacat. Ada upaya memonitor tren, baik proses maupun peralatan. Dengan memonitor tren, maka bisa diambil tindakan-tindakan pencegahan, sehingga tidak menghasilkan produk yang cacat. Pada bagian ini saya akan menyampaikan definisi quality maintenance. Quality maintenance adalah suatu metode prevention terhadap terjadinya produk cacat dengan cara menjaga equipment dan proses agar selalu bekerja dalam kondisi tanpa cacat. Mengontrol tren perubahan kondisi tersebut dan mengambil tindakan menghilangkan kemungkinan terjadinya defect pada saat sebelum terjadi, agar tercapai target zero defect. Perhatikan kata kuncinya di sini adalah prevention atau pencegahan. Pencegahan terhadap terjadinya produk cacat. Artinya, produk yang dihasilkan haruslah selalu bagus. Dengan cara menjaga equipment atau peralatan dan proses agar selalu dalam kondisi yang bagus. Kondisi yang bagus artinya dalam kondisi standar dan menghasilkan produk yang bagus. Kondisi peralatan dan proses yang standar ini dapat berubah seiring berjalannya waktu dan proses, sehingga perlu dikontrol dan diukur tren perubahannya. Perubahan kondisi sampai batas tertentu bisa menghasilkan produk yang cacat. Nah, sampai batas perubahan kondisi peralatan dan proses pada batas tertentu, harus diambil tindakan mengembalikan ke kondisi semula sebelum terjadinya produk cacat. Ada kondisi awal sebagai prasyarat untuk mendorong pelaksanaan QM. Pertama adalah equipment, jig, and tools yang dapat mempengaruhi quality dalam proses manufacturing harus dalam keadaan sesuai yang diharapkan. Nah, ini artinya peralatan harus selalu dalam kondisi bagus, mesin-mesin harus dalam kondisi yang bagus, dan jika terjadi perubahan atau penurunan kondisi itu harus selalu
segera diperbaiki ke kondisi yang normal dan standar. Kedua adalah processing condition, harus selalu sesuai keadaan yang diharapkan. Nah, di sini contohnya adalah urut-urutan proses, kondisi material, temperatur di dalam proses, material yang digunakan, parameter prosesnya, dan sebagainya, itu harus dalam keadaan yang dapat menghasilkan produk yang tanpa cacat atau produk yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah human skill. Harus memadai sesuai kompetensi yang diharapkan. Nah, setiap operator yang bekerja menjalankan mesin dan proses itu harus mendapatkan training, mendapatkan pelatihan sehingga mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan mesin dan proses. Keempat adalah working method, harus selalu sesuai dengan setiap working iteration yang berlaku. Untuk melaksanakan quality maintenance, ada 5 aktivitas yang harus dilakukan. Di mana kelima aktivitas ini harus jalan bersama-sama, tidak boleh ada satupun yang tidak ada. Yang pertama adalah melakukan setting kondisi-kondisi peralatan, proses, dan metode kerja pada kondisi zero failure. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwa setiap peralatan, setiap proses, dan metode kerja itu harus dicarikan standarnya. Sehingga dengan menjalankan semua peralatan, proses, dan metode kerja sesuai standar, maka produk yang dihasilkan adalah produk yang bagus. Dan semua peralatan, proses, dan metode kerja harus mendukung dapat bekerja dalam kondisi yang zero failure, artinya tidak mengalami kegagalan di dalam proses. Kegagalan di proses dapat berupa peralatan tersebut mengalami kerusakan ataupun menghasilkan produk yang cacat. Yang kedua adalah melakukan inspeksi dan pengukuran setiap kondisi secara periodik. Jadi apa yang disebutkan di dalam aktivitas pertama itu, nah itu harus diinspeksi dan diukur secara periodik dengan melakukan pencatatan, dengan melakukan pengukuran, dan aktivitas berikutnya adalah mencegah quality defect dengan menjaga setiap kondisi selalu dalam range nilai standarnya. Nah, dengan aktivitas kedua yang disebutkan di atas, yaitu inspeksi dan pengukuran, maka yang ketiga ini adalah menjaga setiap kondisi selalu dalam range nilai standar. Nah, hasil inspeksi dan hasil pengukuran pada aktivitas kedua itu akan memberikan satu indikasi ya, untuk melakukan pencegahan atau menjaga suatu nilai itu dalam kondisi rank standar. Kemudian aktivitas keempat adalah memperkirakan kemungkinan terjadinya quality defect dengan cara memonitor tren dari hasil pengukuran. Nah, dari hasil pengukuran yang aktivitas kedua dapat dibentuk satu tren. Sehingga jika ada tanda-tanda suatu hasil pengukuran mulai menyimpang dari kondisi standarnya, dapat diambil tindakan untuk mengembalikan ke kondisi standar. Nah, itulah yang disebut dengan aktivitas kelima, yaitu melakukan tindakan pencegahan berdasarkan trend control. Selamat pagi para pendengar yang berbahagia, semoga sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai quality maintenance. Halo, selamat berjumpa kembali pendengar sekalian pada bagian kedua quality maintenance. Dalam melaksanakan implementasi quality maintenance ada 10 step atau langkah yang wajib dilakukan. Di mana setiap step implementasi ini tidak boleh ada satupun yang dilompati.
Step ke-1, verify existing situation. Pada step ini ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu 1. Memeriksa karakteristik quality actual versus target yang diinginkan. Mendata kondisi aktual dari kualitas produk dan membandingkan dengan target yang diinginkan, sehingga diketahui gap yang masih harus dicapai antara aktual dan target. Sebagai contoh, rendemen aktual dari produksi adalah 85%, sedangkan target yang diharapkan adalah 95%. Maka masih terdapat gap sebesar 10%. Hal kedua, membuat flowchart proses. Dengan membuat flowchart proses, maka setiap anggota melaksanakan QM diharapkan memahami proses dengan baik hingga tingkat yang paling detail, memahami prinsip kerja mesin, prinsip proses, dan di mana kemungkinan bisa terjadi failure dan defect. Step kedua, investigate processes where defect occur. Setelah mengetahui gap actual dan target, maka lanjutkan dengan menyelidiki jenis-jenis defect, terjadi di mana dan apa penyebabnya. Susun dalam bentuk QM matrix yang menunjukkan hubungan korelasi sebab akibat. Step 3. Investigate and analyze 3M condition atau muramuri dalam bahasa Jepang. Menyelidiki prinsip kerja alur proses dan fungsi mesin. Analisa kondisi terjadinya waste, kondisi yang tidak stabil, kondisi beban berlebih, dan melakukan physical mechanism analysis atau PM analysis. Ini maksudnya melakukan analisa menggunakan hukum-hukum fisika. Step 4. Plan action to correct deficiencies. Pada step ini, kita mulai melakukan perencanaan perbaikan dan melakukan perbaikan untuk mengurangi gap yang ditemukan di step 1. Hal yang dilakukan adalah melakukan perawatan mesin atau autonomous maintenance. Idealnya, autonomous maintenance ini harus sudah mencapai step 4. Penanganan malfunction, pemulihan minor defect, dan perbaiki kondisi yang tidak sesuai standar. Step 5. Analyze situation where condition for achieving good product are unclear. Kembalikan ke prinsip-prinsip dan aturan proses atau kerja mesin. Ini berhubungan dengan prakondisi untuk melaksanakan QM, yaitu setiap mesin harus dalam kondisi yang seharusnya. Proses dan kerja mesin harus sesuai dengan kondisi yang natural, bukan kondisi yang dipaksakan. Kemudian, buat hubungan korelasi antara mesin, proses, metode terhadap quality characteristic. Contohnya, mesin ball mill body, melakukan proses milling dengan metode benturan dan rotasi. Semakin lama waktu milling, semakin kecil residu yang dihasilkan. Setelah mengetahui korelasi quality dan mesin, tentukan inspection item. Lakukan inspeksi, tentukan standar sementara, dan membuat record inspeksi atau form record. Step 6. Eliminate flow in 3M condition. Setelah melakukan step 5, mestinya gap antara actual dan target semakin kecil. Akan tetapi, defect-defect mungkin masih terjadi. Oleh karena itu, step 6 adalah mencari defect-defect yang masih terjadi, melakukan perbaikan dan improvement. Step 7. Finalize 3M condition. Setelah step 6, haruslah sudah dapat dipastikan bahwa produk yang bagus sudah dapat dihasilkan. Ini kita sebut good product. Oleh karena itu, pada step 7 yang dilakukan adalah review standar sementara dan tentukan kondisi-kondisi yang menghasilkan good product
untuk dijadikan standar baru. Memastikan bahwa jika semua inspection item telah dijaga sesuai dengan nilai standar, maka quality karakteristik akan terjaga. Step 8. Consolidate checking method. Pada step 8 adalah mereview metode inspeksi, menyederhanakan cara inspeksi, mengurangi frekuensi inspeksi, dan mengurangi jangka waktu inspeksi. Cara inspeksi yang terlalu rumit perlu dicari cara yang lebih sederhana. Frekuensi inspeksi dikurangi berdasarkan tren. Dikembangkan cara inspeksi yang memerlukan waktu yang lebih singkat. Step 9. Determine standard value for check. Menetapkan standar baru, membuat dan mereview work instruction dan manajemen prosedur. Membuat QM matrix setiap proses. Bagaimana cara membuat QM matrix akan dijelaskan kemudian. Step 10. Revise standard and monitoring trend. Step terakhir adalah melakukan tindakan perbaikan berdasarkan trend control. Sebelum suatu nilai terukur keluar dari range standar. Suatu tren akan dapat kita buat dari hasil pengukuran atau record saat melakukan inspeksi. Melakukan review nilai-nilai standar, inspection item, dan metode kerja apabila terjadi quality defect. Meskipun hasil inspeksi masih dalam setting standar value. Production Process Flowchart. Ini adalah contoh flowchart proses pada bagian body preparation, proses produksi slip body keramik. Setiap proses selalu memiliki equipment apa, prosesnya apa, dan parameter apa saja yang harus diinspeksi. Dalam implementasi step-step di QM, setiap tahapan proses dari flowchart ini harus dipahami sampai mendetil. Cara kerja mesin, bagaimana prosesnya, prinsip-prinsip fisika apa yang berlaku. Setiap anggota yang terlibat harus memahami flowchart ini. Masih contoh proses di body preparation. Setiap tahap proses selalu memiliki input dan output. Di dalam QM, fokus perhatian adalah pada source, bukan hasil. Sehingga dalam hal ini, yang menjadi fokus adalah parameter input, mesin, dan prosesnya. Jika input, mesin, dan proses sesuai standar, maka akan didapatkan hasil good product, atau produk yang bagus dan tanpa cacat. Halo pendengar sekalian, kali ini saya akan menjelaskan mengenai QM Matrix. QM Matrix adalah suatu peta hubungan sebab akibat antara source dan hasil yang melibatkan kondisi mesin, proses, metode, human, dengan quality karakteristik. QM Matrix terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah bagian proses. Di dalam proses harus ada mesin, harus ada produk yang dihasilkan, dan apa prosesnya. Untuk memahami QM Matrix, harus terlebih dahulu memahami flowchart proses. Bagian kedua adalah inspection method. Bagian ini adalah kondisi-kondisi yang menjadi faktor penyebab dari kualitas suatu produk. Bagian ketiga adalah quality karakteristik. Bagian ini adalah kondisi-kondisi yang dihasilkan dari faktor penyebab atau kualitas dari suatu produk, termasuk defek-defek apa yang bisa terjadi. Bagian keempat adalah countermeasure atau disebut dengan tindakan perbaikan. Bagian ini memberikan suatu petunjuk standar untuk melakukan tindakan jika suatu inspection item atau suatu quality karakteristik produk
mulai menunjukkan tren perubahan ke arah yang tidak diharapkan sebelum keluar dari standar. Form record adalah suatu media untuk mencatat semua kegiatan inspeksi yang dilakukan terhadap inspection item atau parameter-parameter, baik parameter proses, mesin, dan maupun kualitas dari produk. Di dalam form harus memuat informasi mesin, waktu, frekuensi inspeksi, item yang diinspeksi, standar, dan tindakan countermeasure atau perbaikan atau pencegahan. Trend Control Chart. Trend Control Chart menunjukkan suatu nilai dari quality karakteristik yang dicatat dalam kegiatan inspeksi, yang disusun dalam rentang waktu tertentu sehingga bisa diketahui pola perubahannya dan terdapat nilai standar sebagai pembanding. Trend Control Chart menggambarkan tren dari faktor penyebab dan tren dari karakteristik kualitas dari hasil produksi. QM Result. Hasil dari implementasi QM yang diharapkan adalah rendemen yang meningkat, reject rate yang turun, material waste yang turun, komplain yang turun, nilai proses capability yang meningkat atau CPK, adanya line produksi yang mencapai tingkat zero defect. Nah, pendengar sekalian, demikian paparan saya mengenai quality maintenance. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh para pendengar sekalian. Terima kasih.